Menurut Syekh Siti Jenar, sholat bukanlah sekedar ibadah rutin yang dilakukan karena kewajiban, tetapi ialah jalan untuk mengembangkan spiritualitas dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia dan alam semesta. Bagaimana pandangan menarik Syekh Siti Jenar tentang sholat dan zuhud yang akan mengubah cara pandang kita dalam mendefinisikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Siti Jenar dikenal dengan pendekatan pluralistik dan multikultural dalam ajarannya. Dia adalah sosok yang terbuka pikirannya dan mengadopsi berbagai ritual dari luar Islam. Dia juga menunjukkan toleransi terhadap orang lain dan mengekspresikan keimanan yang tidak hanya menekankan sholat sebagai cara untuk menyembah Allah. Menurutnya, ada banyak cara untuk menyembah Allah, seperti yang diamalkan oleh agama lain yang memiliki ritual yang berbeda dari Islam. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-harinya, Syekh Siti Jenar melakukan sholat secara teratur dengan kesungguhannya, karena dia menganggap ibadah sholat sebagai ungkapan daripada keimanan dan juga kepercayaan bahwa setiap orang harus melakukan sholat sesuai dengan keyakinannya sendiri. Dia tidak mendorong pandangannya pada orang lain dan percaya bahwa setiap orang memiliki sistem kepercayaan pribadi yang tidak boleh dipertanyakan oleh orang lain. Menurut Syekh Siti Jenar, sholat yang dilakukannya sama dengan sholat yang dilakukan semua umat Islam. Dia percaya bahwa sholat sesuai dengan keyakinannya dan diperlukan untuk perkembangan spiritualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia membandingkan sholat dengan tumpukan buku, di mana buku di bagian bawah menentukan kestabilan buku di atasnya. Jika buku di bagian bawah salah posisi, maka seluruh tumpukannya akan menjadi tidak stabil. Demikian juga, jika sholat tidak dilakukan dengan benar, maka spiritualitas akan terpengaruh. Sholat adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah dan cara untuk membentuk hubungan baik dengan sesama manusia dan alam semesta. Ini jelas terlihat dalam ritual sholat berjamaah yang menjadi barometer hubungan seseorang dengan Allah. Jika hubungan dengan Allah baik, maka hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta juga akan baik. Sholat, jika dilakukan dengan fokus dan kesungguhan, dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika ia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan berbagai bentuk berkah. Dan salah satunya adalah kesadaran yang akan mempengaruhi perilakunya. Menurut Syekh Siti Jenar, perilaku yang baik tidak selalu mempengaruhi sholat, tetapi sholat yang baik itu dapat mempengaruhi perilakunya. Dia mengingatkan bahwa konsep kebaikan bersifat relatif dan bahwa apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik di mata Allah. Karena itu, Al-Quran menggunakan istilah keji dan mungkar dalam hubungannya dengan sholat. Istilah-istilah ini dianggap sebagai jalan yang menyesatkan dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menyimbangkan nilai spiritual dan nilai material. Sedangkan jalan yang menyesatkan adalah jalan yang hanya berfokus pada spiritualitas atau materialitas. Sholat adalah seperti perjalanan di jalan yang lurus, dengan waktu-waktu sholat sebagai titik kontrolnya.
Waktu sholat merupakan tempat untuk melepaskan beban dunia dan memusatkan diri pada spiritualitas. Waktu sholat menjadi dasar penafsiran Syekh Siti Jenar tentang jumlah rakaat untuk setiap sholat. Sholat subuh dengan 2 rakaat diartikan sebagai kesucian. Sholat zuhur dan sholat asar dengan 4 rakaat mencerminkan kompleksitas kehidupan. Sholat maghrib dengan 3 rakaat mewakili kegiatan hidup yang kurang kompleks daripada fase sebelumnya. Sholat isya dengan 4 rakaat sebelum tidur mewakili kebutuhan untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Saudaraku, sang sejati, Syekh Siti Jenar melihat sholat dan zuhud sebagai proses menyeimbangkan nilai material dan nilai spiritual. Manusia tidak harus sepenuhnya melepaskan diri dari nilai material, tetapi harus menemukan keseimbangan yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengejar spiritualitas tanpa mempertimbangkan nilai material tidak bijak. Demikian juga hanya mengejar nilai material tanpa mempertimbangkan nilai spiritualnya, itu juga tidak bijak. Syekh Siti Jenar, beliau tidak membatasi umat Islam untuk menjadi kaya, karena pandangannya tentang zuhud mengajak kita untuk mengubah paradigma dalam mendefinisikan kata kaya tersebut. Menurut Syekh Siti Jenar, kekayaan bukanlah tentang memiliki banyak harta benda, tetapi tentang memiliki banyak pahala. Kekayaan dipandang sebagai jumlah muatan yang dibawa dalam perjalanan yang disebut dengan pahala. Sholat juga berfungsi sebagai titik standar yang sejalan dengan tawaf dalam konsep perputaran manusia mengelilingi Ka'bah. Hal ini juga dapat dilihat dari hubungan antara waktu sholat dengan jumlah rakaatnya yang berbeda-beda. Semua yang beliau jelaskan merupakan pandangan sederhana dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di tempat dan pada waktu saat itu. Tetapi citra zuhud dan sholat Syekh Siti Jenar masih relevan bagi masyarakat Indonesia pada masa kini. Sekianlah. Salam